Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya, Erwin Supandi dari channel YouTube Investors Indonesia. Bagaimana kabar trading Bapak Ibu hari ini? Saya sudah warning loh ya. Saya sudah warning di video saya kemarin. Hati-hati, ya, banyak jebakan dan tipu daya. Dan hari ini, waduh, bener-bener dah. Banyakan ARB malah. Dan ya, kita ini mungkin karena menyikapi akan ada pengumuman dari The Fed malam ini ya. Tapi harusnya sih tidak terlalu disikapi berlebihan. Memang pada dasarnya market itu memakai sentimen itu untuk kesempatan untuk jualan. Kapan lagi? Kadang-kadang jualan pun harus ada alasannya, especially dari sisi institusi ya. Jadi menggunakan sentimen untuk jualan. Tapi kita lihat gambaran besarnya. Mana pernah sih market turun terus tidak ada rebound ya? Kan nggak mungkin ya kan? Kita lihat sisi positifnya aja. Berarti akan ada harga diskon di market ya. Kondisi market ada dapat diskon dan nanti kedepannya bisa kemungkinan rebound dan kita akan dapat peluang banyak gitu. Kalau posisi masih hold tidak apa-apa, nggak usah khawatir. Paling penting adalah atur strateginya, money manajemennya, dan kalau memang rugi, kita lihat dalam beberapa waktu ke depan ini ada potensi pembalikan arah apa enggak ya. Coba kita akan ulas satu persatu ya. Kita akan ulas nanti satu persatu. Kebetulan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di grup ya. Nanti kita akan ulas dan kita langsung saja mungkin untuk melihat kondisi market, kondisi seperti apa ya. Kita lebih ke market aja. Nah, ini kondisi market di saat ini ya. Kondisi market saat ini dia sekali lagi menguji level support ya. Kemarin kita juga udah bolak-balik warning, kita udah bilang potensi pergerakan masih ada di level ini nih. Di level 6144, 6113 dan 6045. Masih around ini aja. Jadi ya siap-siap. Ini yang saya bilang banyak jebakan. Karena ketika kemarin candle-nya hijau, saya sudah ada feeling sih, ini kayaknya bakalan koreksi dulu gitu loh. Dan bam, ternyata koreksi. Kebetulan sekali di bawah sini ada gap dan dia nggak nutup gap. Sayang banget ya, sayang banget. Ini low-nya di di high-nya ada di 6030. Nah, hari ini low-nya 6034, kurang 4 poin lagi. Kurang 4 poin lagi nutup gap dah. Sayang banget ya. Nah, itu makanya saya bilang kayaknya turbulen masih akan ada. Mungkin menyisakan sedikit, tapi ini kan indeks. Kita nggak bisa ngomong apa-apa, karena indeks itu terdiri dari pergerakan. Pergerakan indeks itu ada hasil dari akumulasi total pergerakan saham kita. Nah, jadi susah untuk kendaliin indeks sebenarnya. Jadi kalau selisih 4 poin sih, orang banyak sekali abaikan. Pikirnya, nanti akan rebound. Nah, tapi buat market tetap psikologinya tetap merasa ini belum nutup gap. Jadi nanti akan ada rebound. Contoh ini ya. Ketika kondisi di sini nih. Ketika dia mau nutup, ini kan ada gap kecil sebenarnya. Ada gap kecil. Nah, dia belum nutup gap dan dia rebound. Habis itu dia koreksi lagi, nutup lagi. Ini beneran nutup gap nih kali ini nih. Rebound dan nutup gap, udah malah koreksi beneran. Nah, terus ya, itu yang kita bilang. Jadi, contoh satu lagi ini. Kayak gini, nih. Ini kan ada gapnya lebar nih. Turun, jebret. Dia naik. Waduh, kok dikit banget yang nutup gap. Ternyata dia akhirnya, iya beneran nutup gitu. Jadi, kalau saya bilang itu psikologi market ya. Nah, saya bilang, perkiraan saya nanti mungkin akan masih ada technical rebound. Mungkin 1-2 hari ya. Nanti kemudian dia akan koreksi lagi dan mungkin lebih dalam kali ini. Untuk mancing, untuk kemudian rebound lagi. Jadi, saya melihat pergerakan ini kan kita sudah ada di minggu keempat dan kita besok tanggal 27 udah akhir Agustus. Nah, saya harap nanti di awal bulan September ada perbaikan kinerja ya, perbaikan dan dia masuk dan lebih baik. Pada dasarnya IHSG trennya asing masih masuk, jadi nggak usah khawatir. Hari ini pun cuma net sell minus 74,8 miliar. Dan transaksi hari ini kecil banget, cuma 8,7 triliun. Jadi kalau buat saya bilang sih, dengan penurunannya hari ini, kita jangan terlalu panik. Karena transaksi hari ini sedikit. Jadi sebenarnya yang buang itu nggak banyak sebenarnya. Jadi mereka menahan diri semua, dan saya tahu
potensi untuk rebound kalau kayak gini kondisinya masih besar. Mereka semua nanti nyimpan barang semua. Buang barang untuk bikin minus buat mereka, buang dikit aja deh supaya memang kelihatan ada pergerakan. Harus memang kalau ya mereka pun menggunakan strategi kalau mau jualan sedikit dulu gitu, nggak langsung jebret jual semua. Siapa sih yang pengen jual rugi? Mereka juga pasti kepengen jual lebih baik, harganya lebih baik. Itu kan menunjukkan performance kinerja suatu institusi, gitu kan? Jadi ketika market turun, mereka juga ikut jualan sebenarnya, tapi jualannya juga sedikit. Mereka berharap waktu ada pantulan, mereka jual lebih banyak di situ. Di waktu terjadi pantulan, harganya lebih bagus. Ya, itu kondisi komposit. Kita lihat, nah kalau lihat weekly-nya, menjelang akhir minggu, coba kita cek weekly-nya. Sebenarnya weekly juga masih oke, masih ada di atas rendang. Jadi saya optimis besok, di akhir minggu, hari Jumat, cenderung market akan hijau. Jadi akan ada technical rebound. Jadi untuk besok saya sudah ngomong tadi di grup, hari ini nggak apa-apa, kita kasih senang dulu lah, yang mau jualan dulu. Giliran kita besoknya ya, besok giliran kita untuk profit ya. Kita berharap apa yang kita share tadi beneran terjadi besok. Besok kita profit, giliran kita ya. Terus sektornya bagaimana sektornya? Sektor IDX Basic masih sideways, jadi abaikan aja. Kalau memang Bapak Ibu masih ada posisi di sini, hold aja, udah duduk diam aja. Nanti ada waktunya dia pasti akan rebound. Terus sektor consumer cyclicals koreksi tapi tertahan support, selendang, potensial rebound cukup besar. Nah, ini yang saya bilang besok kemungkinan besar juga rebound. Energi walaupun candlenya merah tapi dia di atas, ditutup di atas atau sama dengan penutupan kemarin. Jadi saya bilang ini juga masih oke. Jadi potensi besok, terutama mungkin emiten-emiten coal ya, coal dan oil. Ini kita sikapi karena beberapa menunjukkan trend rebound. Apalagi tadi baru sedikit ya. Harapan saya besok emiten batu bara bisa jadi salah satu katalis positif ya, yang bisa narik sentimen supaya bisa pada hijau. Ya, itu seperti itu. Jadi kayak menular ya, positif. Kalau jadi satu sentimen kayak tadi negatif, kalau banyak yang ARB, orang jadi pada sentimen, aduh jualan dah, ikut jualan dah. Nanti jangan sampai merembet ke sini. Jadi kayak sistemik gitu loh, kayak efek domino gitu ya. Nah, saya harap positifnya juga gitu. Besok ada beberapa emiten yang positif hijau juga narik yang lain supaya bisa bikin hijau juga. Finance koreksi tadi, tapi benar-benar persis tertahan di level ini nih. Selendang ya. Di 1378, low-nya 1378. Bener-bener tertahan selendang. Nih, believe it or not. Ini warna kuning. Selendangnya 1378, bottom selendangnya. Dan angka ini 1378 juga. Ini kalau saya geser ke sini mungkin lebih kelihatan sih. Oh, nggak kelihatan ya rupanya ya. Ini karena dari ininya, screen capture-nya dari saya buat video ini yang ini. Nah, ini kan kelihatan tuh. Nah, ini. Jadi 1378 nih, bener kan? Terus sedangkan low-nya lihat tuh. 1378. Luar biasa kuantitatif kita ya. Keren. Oke, terus kemudian sektor healthcare sama ya, walaupun dia koreksi tapi dia tidak buat lower low, masih berpotensi untuk rebound. Asing juga menunjukkan akumulasi. Kemudian sektor industri masih sideways tapi sedikit lebih di atas ya, udah lebih naik lagi, nggak apa-apa. Ini sabar-sabar dulu aja. Asing juga masuk 35,6 miliar, not bad. Infrastruktur tertahan level support ya, moga-moga besok bisa rebound. Secara beberapa kali ketemu skyline dia rebound, nih rebound. Besok harapan kita dia besok rebound juga. Jadi yang tadi udah kebacot terlanjur masuk di friend, sabar tabahkan hatimu ya, besok rebound. Semoga cross finger. Terus ini consumer non cyclicals kita abaikan aja dulu ya, nggak usah trading, bikin lower low terus. Properti masih sideways ya, saya sudah bilang juga kita sementara stay low di sini dulu, iseng-iseng. Kalau kemarin emiten konstruksi itu kan, udahlah kita nggak usah, abaikan dulu aja lah. Belum tentu naiknya berkelanjutan. Nyatanya memang belum bisa naik.
ya. Terus Tekno pelan-pelan, slow but sure ya, pelan-pelan banget ya, slow but sure mulai naik-naik. Terus kemudian transport, logistik dan transportation ya, tertahan selendang, tertahan support, level support. Harapan saya dia tidak turun lagi ya, karena ini sebenarnya dia buat lower low sih. Potensi untuk uji support cukup besar. Tapi saya harap besok rebound. Mungkin kena ini dan mantul dia bisa rebound. Setidaknya masih di level-level inilah pergerakannya. Hopefully buat besok ya. Ya, itu secara sektoral. Oke. Sampai di sini dulu Bapak Ibu market review, ulasan dan rekomendasi ya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video YouTube kami. Oke? Happy profit semuanya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy, and God bless.